Tirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, kalau kita ngomongin tentang masa depan, banyak sekali yang berharap hal-hal yang baik pada masa depan mereka. Masa depan itu apa saja? Ya jodoh, ya karir, dan lain sebagainya. Ngomong-ngomong tentang jodoh, pemirsa, belakangan ini ada istilah ya, kalau Anda googling gitu ya di internet, ada yang namanya The One Syndrome, alias kamulah satu-satunya gitu. Kalau kata lagu sih begitu ya. Kita berharap pada satu orang yang akan menjadi yang terbaik di masa depan kita. Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu The One Syndrome. Kalau ngomongin masa depan, tidak hanya jodoh tapi juga karir dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan membahas nih, supaya masa depan kita cerah, kita harus merancangnya. Pertanyaannya, gimana cara merancang masa depan? Kita bahas satu-satu. Kita lihat yang pertama, pemirsa. Tentukan tujuan. Nah, ini menjadi sangat penting. Ibarat kata gini pemirsa, Anda lagi di terminal bus gitu ya. Terus kemudian Anda lagi kebingungan nih, ditanya sama orang, Pak mau kemana gitu. Saya nggak tahu saya mau kemana. Nah kan bingung. Anda aja nggak ngerti tujuannya kemana. Maka penting bagi kita untuk menentukan tujuan. Mau kemana sih kita? Mau pergi kemana? Mau pakai bus apa? Tujuannya kemana? Begitu juga dalam hal masa depan. Penting bagi kita untuk mengetahui kita kedepannya mau kemana nih. Tujuan masa depan kita ini sudah harus dirancang dari sekarang supaya kita ngerti jalannya lurus, ke kanan, atau ke kiri. Jadi semuanya clear dari awal gitu ya. Oke, kita lanjut poin yang kedua pemirsa. Miliki motivasi yang kuat. Banyak orang yang sudah punya tujuan yang jelas gitu ya. Terus kemudian ketika di tengah jalan gitu ya, untuk mencapai tujuan, untuk mencapai masa depan yang cerah, itu nggak mudah. Nggak semudah kita membalikkan telapak tangan. Pasti ada kerikil-kerikil, ada batu, ada lubang. Nah, apa yang harus kita perlukan? Motivasi yang kuat. Apa saja? Mau membahagiakan orang tua, mau membahagiakan anak istri, keluarga, dan lain sebagainya. Anda harus punya ada backup-an gitu ya, ada support system di belakang yang menjadi tujuan Anda. Kenapa Anda harus mencapai tujuan-tujuan Anda seperti itu. Jadi motivasi yang kuat juga diperlukan supaya Anda tetap stabil gitu ya, konsisten, persisten, berkomitmen di jalan yang sedang Anda tempuh. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya pemirsa. Kenali minat dan bakat. Nah, ini juga menjadi sangat penting. Kalau kita sudah punya tujuan, motivasi yang kuat, kita juga harus mengenali nih minat dan bakat kita ini seperti apa, seperti itu ya. Karena menjadi sangat penting ketika kita sudah menentukan tujuan yang jelas, motivasi yang kuat, kita nggak ngerti plus minus skillnya kita ini seperti apa, skill apa yang kita punya, skill apa yang bisa kita kembangin seperti itu. Jadi kalau udah punya tujuan tapi akhirnya kita kayak, aku nggak ngerti nih minat bakatku apa, ya nggak jelas juga mau kemana, karena kita nggak ngerti ya harus dikembangin yang seperti apa yang dalam diri kita gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu nih, mengenali diri kita sendiri gitu ya, know yourself, untuk mengetahui minat dan bakat yang ada di diri kita. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya pemirsa. Tingkatkan skill sesuai passion. Nah, ini juga menjadi sangat penting. Setelah kita kenal minat dan bakat kita, lalu kita ngomongin tentang bagaimana cara kita meningkatkan skill kita sesuai passion kita. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu, kita improve our skills dengan passion yang kita miliki. Jadi kayak kita nanti kalau udah kerja atau berusaha gitu ya, kita melakukan hobi tapi kita get paid, tapi kita dibayar. Nah, itu fun banget. Jadi kalau Anda mungkin punya minat dan bakat yang sesuai passion Anda, ayo kembangin di situ. Karena nanti Anda nggak ngerasa kalau Anda itu lagi kerja, lagi bersusah payah, bekerja keras. Karena Anda ngerasa kayak you're doing your hobby tapi you get paid. Nah, kita melakukan hobi tapi kita dibayar. Wah, itu fun banget ya. Oke, kita lanjut poin yang terakhir pemirsa. Pandai baca tren dan karir masa depan. Ini menjadi sangat penting. Karena yang namanya ilmu, yang namanya perkembangan, teknologi, dan lain sebagainya, itu hal yang sangat dinamis. Pekerjaan di 2021 mungkin akan jauh berbeda dengan pekerjaan di tahun 31, 10 tahun mendatang seperti itu. Jadi kita sebagai orang yang juga dalam kehidupan yang dinamis, kita harus pinter-pinter baca trennya seperti apa ya. Oke, itu dia tadi beberapa hal yang bisa kita rancang untuk merancang masa depan kita, dan kita akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya pemirsa, kita sudah membahas gimana sih caranya merancang masa depan. Ini penting banget ya, apalagi kalau kita ngomongin masa pandemi di mana semua ini berubah secara drastis. Kita harus
merimap bahasanya ya, kalau bahasa mobil itu merimap rencana atau planning kehidupan kita supaya masa depan kita menjadi lebih bagus. Di era new normal ini kita benar-benar harus beradaptasi, benar-benar menentukan tujuan yang jelas kita mau ngapain ke depannya. Nah, untuk membahasnya gimana caranya merancang masa depan, kita juga harus tanya sama orang yang sukses sudah merancang masa depannya. Telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Bapak Andi Sapran STMT, seorang motivator dan juga seorang entrepreneur atau pebisnis dari Yayasan Andi Sapran. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Andi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah ya, semoga baik-baik terus dan sehat-sehat terus bersama keluarga ya Pak Andi ya. Amin gitu ya. Oke, Pak Andi, hari ini kita akan membahas satu hal yang sangat penting, terutama untuk kaum milenial juga ini kayak kita-kita ya. Gitu, gimana caranya merancang masa depan supaya masa depan kita ini cerah gitu ya. Kita harus berguru sama orang yang pas gitu, sama Pak Andi. Yang pertama adalah menentukan tujuan yang jelas. Sebenarnya seberapa penting kita harus menentukan tujuan ini Pak Andi? Ya, jadi begini, ya saya akan bicara dalam konteks Muslim gitu contoh ya. Jadi segala sesuatu kan berawal dari niatnya. Betul. Niat itu adalah tujuan. Artinya kalau kita tidak menempatkan tujuan yang jelas, maka kita pun akan kesulitan di dalam meramu seperti apa strategi kita, karena sudah tidak ada tujuan yang jelas, ya kan? Nah, dengan kata lain, kalau kita terjemah dengan bahasa motivasi, itu adalah dream. Artinya punya impian, menetapkan tujuan, gitu. Karena kalau tidak ada itu, maka siap-siaplah kita akan menjadi supporter untuk tujuan orang lain. Ya. Waduh, agak berat ya kalau kita menjadi supporter untuk dreamnya orang lain gitu ya. Berarti kalau ngomongin tujuan gitu ya, tujuan itu kita yang create sendiri atau kita ikut-ikutan orang lain nih, Pak Andi? Oh tidak, jadi kita tidak boleh ikut-ikutan. Setiap orang itu harus memiliki tujuan yang jelas tentang dirinya. Baik menurut kita belum tentu cocok dengan orang lain. Nah makanya kita sendiri sebagai contoh ya, kita misalnya mau menjadi seorang pengusaha. Usahanya apa? Itu pun harus jelas. Tidak bisa kita melihat mengikuti gara-gara ada tetangga yang berbisnis misalnya kuliner, lantas kita pun ikut kuliner. Kalau kita tidak punya passion di situ, kenapa kita harus paksakan? Iya kan? Jadi memang kita sendiri harus menetapkan tujuan kita, dream kita, karena pada akhirnya yang harus bertanggung jawab kepada kita ya kita sendiri. Dalam bahasa saya adalah tidak ada yang memikirkan nasib kita kalau bukan kita sendiri. Ya. Ini dasarnya. Iya, betul. Nggak ada yang mikirin ya, apalagi di masa susah seperti pandemi sekarang ya, Pak Andi ya. Kita harus benar-benar mikirin diri kita sendiri. Oke, bukan berarti selfish juga ya, tapi kita realistis aja. Oke, yang nomor 2, memiliki motivasi yang kuat. Seberapa penting kita harus memiliki motivasi yang kuat supaya tetap on the track gitu ya, untuk mencapai impian-impian kita itu Pak Andi? Ya, jadi makanya begini, ini yang namanya dalam sebuah kehidupan itu kan tidak bisa dipisahkan dengan orientasi hidup yang sesungguhnya. Jadi bahasa saya, untuk bisa menghujamkan motivasi yang kuat terhadap diri dalam menetapkan sebuah tujuan, itu dengan cara mengintegrasikan bahwa kita adalah orang beragama. Dengan kata lain bahwa aktivitas bisnis yang kita lakukan itu harus menjadi bagian dari proyek keakhiratnya kita. Sehingga ini akan memberikan motivasi yang tidak hanya bicara uang. Dapat uang atau tidak dapat uang itu bukan merupakan sebuah goal, ya kan? Ya, tetapi yang paling penting adalah bagaimana ini bisa menjadi proyek akhiratnya kita, sehingga kita termotivasi bahwa ini adalah buah rangkaian 24 hours kita bisa beribadah kepada Tuhan, ya kan, melalui aktivitas-aktivitas baik itu kita berbisnis dan lain sebagainya, ya kan. Oke, berarti memang motivasinya tidak hanya melulu masalah materi atau uang ya, tapi harus balance gitu ya. Kita harus menyesuaikan, tidak hanya melulu kalau kita ngomongin motivasi, oh aku ingin punya uang yang banyak, bisa jalan-jalan ke luar negeri, tidak hanya sebatas itu ya. Itu mungkin yang lahiriah aja, yang kelihatan mata, tapi ada yang jauh lebih penting di sana ya. Oke, selanjutnya poin yang ketiga adalah kenali minat dan bakat. Ini yang kadang-kadang agak sulit nih Pak Andi, ketika kita ngomongin kita harus mengenali minat dan bakat kita, karena mengenali diri kita sendiri itu jauh lebih susah ketika kita membandingkan dengan mengenali orang lain. Gimana caranya supaya kita mengenali minat dan bakat kita ini Pak Andi? Ya, memang permasalahan kita ya, sebagian besar dari kita itu adalah
dia tidak bisa memahami, tidak bisa mengenal siapa dirinya. Mhm. Ini memang sebuah bahasa saya itu adalah sebuah penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter juga mungkin ya. Iya. Jadi eh, ya jadi bagaimana caranya? Ya disinilah memang perlu kita kalau dalam sebuah kuliah, Mhm. kita di dalam kuliah itu pasti dalam membuat skripsi, disertasi dan lain sebagainya itu ada supervisor atau ada dosen pembimbing, ya Mhm. kan? Nah, maka di dalam memunculkan ini pun kita harus memiliki guru. Mhm. Kan di dalam hidup ini tidak bisa lepas daripada guru. Jadi Betul. kalau kita belajar agama ada ustadznya gitu. Kalau kita belajar kalau ada kita di perguruan tinggi ada dosennya. Ya kan kalaupun kita dalam berbisnis pun itu harus ada mentornya, mentor pendamping. Nah, jadi kita harus menyatu atau mungkin mendekati bersamaan dengan mentor pendamping kita sehingga dari situ yang bersangkutan atau pendamping kita atau supervisor kita bisa menggali kalau kita memiliki kesulitan di dalam kita menggali potensi diri. Tetapi kalau seandainya kita sendiri sudah mengenal diri kita, ya kan bahwa kekuatan kita di mana, kemampuan kita apa, skill kita seperti apa, dan apa yang menjadi nilai jual terhadap diri kita, buat saya itu no problem. Ya berarti kita sudah aman. Tetapi pada saat kita tidak mampu untuk mengenali siapa diri kita, maka disitulah kita memerlukan seorang mentor untuk Nah, bisa mendetek, ya kan? itu dia. Kita perlu mentor kalau memang kita belum bisa mengenali diri kita. Karena penting ya peran dari seorang mentor untuk kemudian membantu menggali apa-apa yang menjadi potensi atau bakatnya kita gitu. Ini menjadi sangat penting. Oke, yang Betul. selanjutnya adalah meningkatkan skill sesuai passion. Nah, seberapa penting sebenarnya kalau kita ngomongin ini ada skill yang harus sesuai dengan passion kita. Kenapa harus sesuai dengan passion sih, Pak Andi? Ya, soalnya begini, kalau bicara bisnis, kita hanya memiliki kewajiban untuk ikhtiar, tapi kita tidak punya garansi untuk mengintervensi Tuhan bahwa bisnis kita pasti berjalan. Dengan kata lain, kita hanya punya kewajiban usaha, tetapi tidak punya kewajiban untuk sukses atau jaminan untuk sukses. Nah, maka dari itu, dalam menjalankan sebuah bisnis itu akan lebih baik, lebih sempurna kalau sesuai dengan passion kita. Hmm. Artinya apa? Contoh saja, seorang ibu-ibu dia hobi misalnya berdagang tas gitu, ya kan? Dia berdagang tas dan itu passionnya dia gitu. Jadi perkara nanti tasnya terjual sold out atau tidak itu tidak membuat dirinya kecewa karena dia itu merupakan suatu passionnya dia. Kemudian yang berikutnya lagi misalnya ada seorang motivator atau pengajar yang memiliki training center. Itu adalah motivasinya dia dan itu juga merupakan passionnya dia. Jadi akhirnya dibayar atau tidak dibayar, dia tetap mengajar dan senyumnya sama gitu loh. Mhm. Hmm. Inilah yang harus passion, tapi berbeda halnya kalau seandainya itu tidak sesuai dengan passionnya dia. Mhm. Misalnya dia hanya untuk cari materi gitu, cari uang. Pada saat uang tidak dia dapatkan dari ikhtiar yang dia lakukan, inilah masalah buat dia gitu. Ya kan? Seperti itu. Oke ya, makanya pagi hari ini saya mengundang Pak Andi ya untuk berbincang karena ini sesuai passionnya Pak Andi ya, gitu ya untuk Iya. memotivasi kita semuanya. Jadi gini, jadi seperti Oke. saya nih, Ya. ya, saya motivator, saya trainer, kemudian saya juga dosen. Karena ini adalah passion saya, maka ada sebuah kepuasan tersendiri pada saat saya bisa memberikan sharing pengetahuan, sharing ilmu kepada teman-teman contoh. Sehingga dibayar atau tidak dibayar itu membuat saya cukup bahagia, ya kan? Dan senyumnya sama. Ya. Senyumnya Dibayar sama 10 ikhlasnya ya. juta juga senyum sama dia, dibayar 100 juta senyumnya sama. Jadi tidak mempengaruhi senyum gitu loh. Tapi kalau Seperti saya itu. kayaknya beda nih Pak Andi, dibayar 100 juta sama 100.000 senyumnya bisa beda. Oke, maaf terlalu jujur. Oke, Oke. kita lihat poin yang terakhir Pak Andi. Pandai baca tren dan karir masa depan. Nah ini juga menjadi tantangan karena ilmu pengetahuan, teknologi dan lain karir pun ini selalu dinamis kan, selalu berubah. 10 tahun ke depan mungkin berbeda dengan sekarang gitu. Nah penting bagi kita untuk membaca tren dan karir masa depan nih Pak Andi, gimana nih? Ya, memang betul. Jadi memang dalam sebuah bisnis, kita itu kan yang namanya bisnis, kata kunci dalam berbisnis itu adalah memenuhi kebutuhan pasar. Ya kan? Nah, jadi pada saat hari ini contoh di era pandemi,
banyak sekali kan teman-teman kita yang tadinya misalnya dia dari printing, percetakan, kemudian percetakannya sudah turun, terpaksa dia akhirnya ubah haluan. Contoh apa namanya, dia akhirnya berbisnis hand sanitizer, masker dan lain-lain. Banyak sekali teman-teman saya yang juga harus banting setir seperti itu. Itu contoh case yang pertama. Kemudian yang kedua, harus mampu misalnya begini contoh. Kalau seandainya hari ini karena sudah merupakan zamannya teknologi, ya kan. Pada saat bisnis kita tetap bertahan di konvensional gayanya, ya kan. Ini masalah buat kita. Contoh, dulu ada ojek biasa gitu yang mangkal di pinggir jalan, ya kan. Tapi karena kepiawaian, ya, kecerdasan dari beberapa teman-teman pelaku bisnis misalnya di bidang online, akhirnya dia menciptakan bahwa suatu hari Gojek itu nggak perlu ada pangkalan, tapi cukup pangkalannya di handphone saja gitu. Artinya dia pandai membaca tren, ya kan, seperti itu. Nah, ini sangat perlu gitu, karena kalau seandainya bisnis itu statis, tidak ada sebuah tidak ada kreativitas di dalam menjalankan bisnisnya, monoton seperti itu, maka itu sama seperti mengayuh sepeda. Artinya walaupun sama kita mengayuh sepeda dan ayuhan itu dihentikan karena tidak ada inovasi, sehingga pada saat walaupun dia tidak direm, dia pasti akan berhenti pada satu titik tertentu. Nah, makanya dalam sebagai seorang pebisnis, kita harus mampu membaca tren, kemudian harus meningkatkan kreativitas kita. Gitu. Makanya dikenal dengan visioner, istilahnya seperti itu. Kita harus mampu melihat ke depan seperti apa. Seperti sekarang ini contoh, kita tidak bisa lagi kan berpikir untuk gaya-gaya konvensional karena udah zaman milenial. Ya kan, pada saat kita masih berbisnis dengan gaya konvensional ya agak kesulitan orang, di mana orang sekarang mau beli apa saja cukup dari dalam rumah. Ya kan? Oke, semuanya bisa dilakukan dari kita masih berkedai. Iya, ini maksud saya karena memang zamannya seperti itu. Dan ke depan mungkin akan lebih dahsyat lagi dengan kemajuan zaman, ya. Oke. Nah, di sini diperlukan seorang entrepreneur yang mampu vision. Oke, dan kita harus bersiap untuk itu ya Pak Andi ya. Baik, terima kasih Pak Andi. Ini sangat luar biasa bekal kita sebagai kaum milenial dan semua orang pastinya untuk memiliki masa depan yang jauh lebih cerah. Terima kasih Pak Andi. Sehat-sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah. Pak Andi Sapran, STMT, seorang motivator dan juga entrepreneur dari Yayasan Andi Sapran. Selamat pagi Pak Andi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita membahas satu topik yang kayaknya ini kita mau memulai pekan ini dengan rasa yang penuh dengan cinta. Ya, The One Syndrome. Kalau Anda mungkin beberapa hari belakangan ya, mungkin googling di internet gitu ya, The One Syndrome itu it's so happening. Wah, itu happening banget gitu ya. Sampai sebenarnya sih mungkin kalau yang saya tangkap adalah bahasa singkatnya kita mungkin sering dengar itu ngarep.com gitu ya. Maksudnya kita berharap pada satu orang gitu bahwa ini akan jadi jodohku gitu kayak lagu ya. Nah, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, The One Syndrome, atau lagi mengalami kayaknya dia yang terbaik deh untuk aku. Nah, Anda boleh menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Leni Gustaman SPKJ, dokter spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Royal Taruma. Selamat pagi Dr. Leni, apa kabar? Ya, baik. Oke, Dokter Leni, kita ketemu lagi ya dok ya. Oke dok, hari ini kita membahas satu hal yang ini tentang hati juga dok. Gitu ya, ini tentang hati, pokoknya Dokter Leni pakarnya deh gitu ya. Nah, kita mau ngomongin tentang The One Syndrome, tapi sebelum kita membahas ke sana, ini kan ada erat kaitannya dengan rasa cinta, rasa sayang, rasa kasih sayang. Nah, sebelumnya aku mau tanya dulu nih dok, sebenarnya yang dimaksud dengan rasa cinta ini seperti apa sih? Apakah cinta itu hanya untuk sekadar memiliki seseorang atau ada kasih sayang di sana atau gimana sih dok? Ya, terima kasih. Rasa cinta itu adalah satu perasaan yang dimiliki oleh semua orang, ya. Jadi perasaan cinta itu tumbuh dari ketertarikan ya, entah kepada seseorang atau kepada benda juga. Jadi rasa cinta itu semua dimiliki oleh semua orang. Dan itu
pasti ada ya. Cuma berbeda-beda bagi setiap orang biasanya. Ada, setiap orang pasti punya, tapi kadarnya mungkin berbeda-beda gitu ya dok ya. Iya. Tapi sebenarnya gini, kan ya tingkat atau kadarnya mungkin berbeda-beda. Lalu apa sih yang akhirnya membuat orang itu attracted gitu ya, tertarik dengan seseorang, jatuh cinta kepada seseorang seperti itu? Ya macam-macam ya. Tiap orang ada yang jatuh cinta karena memiliki persamaan, atau jatuh cinta karena orang itu memiliki penampilan tertentu, atau merupakan misteri. Jadi banyak, tergantung setiap orang memiliki kriteria masing-masing. Ya, tapi jatuh cinta itu ya ketertarikan yang amat sangat dulu ya. Biasanya pada awalnya itu ketertarikannya luar biasa ya. Itulah yang mungkin bisa katakan the one syndrome, dialah satu-satunya, padahal belum tentu gitu ya. Oke. Pada awalnya sih seperti itu biasanya. Oke, nah berkaitan dengan The One Syndrome kan ini rasa cinta gitu. Nah sebenarnya dok, ini aku mau tanyakan nih gitu ya. Kondisi psikologis seseorang ketika mereka sedang jatuh cinta ini seperti apa? Kan kadang orang bilang berbunga-bunga, selalu happy gitu. Sampai ada ini no offense ya, ini no offense ya pemirsa ya. Sampai ada yang bilang bercandanya gini, 2 orang yang paling susah dinasehati adalah yang pertama adalah pendukung kampanye presiden, yang kedua orang yang sedang jatuh cinta. Itu susah banget dinasehatin, pokoknya buta segalanya gitu ya. Pokoknya dia yang terbaik, dia yang the best gitu. Nah sebenarnya kondisi psikologis seseorang ketika jatuh cinta ini seperti apa sih dok? Ya, karena pada saat orang jatuh cinta itu yang bermain adalah perasaan, emosi, bukan logika. Ya, sering kita mendengar orang mengatakan cinta itu tanpa logika. Jadi ketertarikan di situ bekerja zat-zat kimiawi di otak kita, di mana kita tertarik. Pada saat itu yang ada yang namanya, kalau di otak itu ada namanya amigdala ya, itu yang berperan di situ. Jadi kita jatuh cinta, kita semuanya indah, semuanya yang baik-baik, semua yang positif. Orang jatuh cinta itu orang happy biasanya ya, dan tidak melihat banyak hal-hal yang di luar kenyataan, tapi dianggap tetap baik kalau orang lagi jatuh cinta. Biasanya pada awalnya seperti itu. Oke. Ya, dari segi psikologisnya ya. Semuanya indah-indah ya, bahkan makanan pahit pun dikatanya manis gitu ya. Wah semuanya indah pokoknya kalau jatuh cinta deh ya. Terus semangat banget. Tapi kalau ngomong-ngomong tentang jatuh cinta, normal nggak sih dok? Maksudnya ketika kita dalam diri kita merasa bahwa kita menginginkan versi terbaik jodoh kita ini, kita berharap yang versi terbaiknya selalu mendapatkan versi terbaik. Ini sebenarnya normal nggak setiap orang, atau ada orang yang ya udah deh aku begini, ya udah dapatnya juga kayak aku juga, standarnya nggak apa-apa deh gitu, nggak ada standar khusus gitu, atau gimana nih dok? Biasanya ya semua orang menginginkan versi terbaik ya, tapi itu yang saya katakan pada awalnya. Tapi lama-lama kok sebenarnya sih nggak perlu deh seperti itu ya. Kalau kita, karena tidak ada manusia yang sempurna gitu. Kalau kita berharap selalu harus yang perfect, yang sempurna, itu kita akan kecewa. Jadi sebenarnya sih nggak perlu yang versi terbaik itu. Yang cocok yang paling penting. Bukan yang terbaik buat saya harus ini syaratnya 1, 2, 3 dan seterusnya, dan itu akhirnya tidak ketemu gitu. Oke. Jadi sebenarnya bukan itu yang diharapkan ya. Itu bukan yang diharapkan, tapi kan kita juga nggak boleh pesimis ya dok ya. Maksudnya tetap kita harus tapi boleh nggak sih sebenarnya kalau kita menaruh harapan itu masih boleh nggak dok? Boleh, tapi mungkin yang logis atau yang gimana tuh? Boleh, boleh menaruh harapan, tapi tentu disesuaikan juga dengan keadaan ya. Boleh kita menaruh harapan. Tapi kalau kita pun menaruh harapan semuanya yang harus yang wah gitu ya, ya itu kan tidak terdapat pada satu orang gitu ya. Kalau mau yang misalnya misalnya seseorang laki-laki yang mendambakan perempuannya, dia sudah harus ya cantik, pinter, kaya,
yang selalu menurut keinginannya misalnya, itu kan tidak mungkin kita dapat seperti itu ya. Oke. Ya biasanya sih yang awal-awalnya aja gitu, lama-lama kalau udah sebenarnya harus realistis lah. Ini yang kalau kita katakan versi terbaik ya, itu tidak realistis sebenarnya ya. Karena realitanya manusia itu tidak ada yang sempurna. Oke, karena terbaiknya versi kita mungkin relatif gitu ya. Mungkin berbeda standarnya dengan orang-orang yang lain. Tapi gini dok, sebenarnya lebih bijak yang mana? Nggak ngerti, mungkin bijak di sini juga relatif juga ya. Tapi kalau menurut pandangan seorang dokter Leni gitu, bijak mana sih kita menaruh standar atau harapan di awal sesuai dengan apa yang kita ekspektasinya supaya tidak kecewa ke depannya, atau kita jalani aja dulu gitu. Nanti gimana ke depannya kita create bareng-bareng gitu dok. Iya, ya saya kira itu kita jalani aja dulu ya. Karena kan namanya juga berpasangan itu kan harus saling menyesuaikan. Bukan dia yang harus menyesuaikan ke kita. Harus 100%, tidak seperti itu ya. Tapi jangan juga kita yang harus menyesuaikan ke dia 100%. Enggak. Jadi bareng-bareng dijalani dulu, ya tentu harus nyambung ya, ada persamaannya tentu, perbedaan juga enggak apa-apa, tapi saling seimbang gitu ya, setara. Jadi hubungan itu yang paling penting setara. Kalau tidak setara itu yang susah ya. Ya istilahnya kalau sekarang tuh banyak namanya bucin ya. Bucin itu cinta, dokter Leni gitu juga ya. Mirip. Oke. Oh, pasien saya banyak yang bucin. Dia sendiri mengatakan saya ini bucin dok. Bucin itu tersiksa gitu ya, nggak nyaman. Ya mirip nih, bucin itu dengan Down syndrome itu ya sama sih sebenarnya ya. Kita tidak setara. Satu namanya bucin itu kan tidak setara ya. Satu di atas, satu di bawah, satu lebih rendah. Oke. Wah, dokter Leni ya, bucin. Waduh, ini saya hampir ngakak nih ya dok ya. Wah, sangat luar biasa ya bagaimana kemudian bucin ini menjadi salah satu realita atau perwujudan dari Down syndrome ini sendiri gitu ya. Dan itu menjadi bucin, percayalah pemirsa, menjadi bucin itu tidak enak sekali karena kita berharap terlalu besar gitu ya. Saya bukan lagi curhat ya dok ya. Oke, dokter Leni, nanti kita akan lanjut lagi nih, kayaknya seru pagi hari ini kita ngobrol sama dokter Leni seputar Down syndrome karena ini masalah hati. Nanti kita lanjut lagi di segmen selanjutnya ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita sedang membahas satu hal yang seru banget nih pagi hari ini pemirsa. Saya yakin banyak pemirsa yang mengalami hal demikian, cuman mungkin agak malu-malu ya mau telepon atau DM. Silahkan loh, Anda boleh menyamarkan nama Anda juga nggak apa-apa deh gitu ya. Yang penting solusinya ada gitu ya, supaya Anda nggak selalu menjadi bucin kalau disebut sama dokter Leni tadi ya. Bagi Anda boleh loh menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehatidayatv. Masih bersama dengan Dr. Leni Gustaman, SPKJ, dokter spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Royal Taruma. Kita lanjut lagi, Dr. Leni. Dok, kalau kita ngomongin tentang Down syndrome, ya kalau mungkin ya tadi Dr. Leni menyebut ya 11-12 dia sama bucin gitu ya. Gitu. Nah ini sebenarnya ini hal yang wajar bagi mereka-mereka yang sedang jatuh cinta, atau sebenarnya ini menjadi sebuah gangguan kesehatan mental juga yang di mana atau di titik mana ini bisa disebut dengan gangguan kesehatan mental ini dok? Ya, begini, kalau namanya Down syndrome atau dialah satu-satunya itu sebenarnya ini tidak normal ya. Karena kalau Down syndrome itu kita menganggap bahwa dialah satu-satunya, semuanya buat dia. Jadi waktu buat kita sudah nggak ada. Biasanya kalau Down syndrome itu lingkungan akan terganggu. Jadi misalnya teman-temannya merasa bahwa kamu sih
nggak bisa lagi diajak komunikasi, kok semua waktunya buat dia. Itu biasanya sih ya pada awalnya mungkin boleh dikatakan oke lah ya, nggak apa-apa ya, awal-awal aja. Tapi kalau untuk namanya hubungan yang lanjut itu nggak cocok ya. The One Syndrome itu ya sama dengan bucin itu, jadi kita itu di bawahnya dia, semua dikuasai oleh dia. Apapun kita nggak bisa menjadi diri kita sendiri. Harus apapun menuruti dia. Jadi hidup kita itu sudah ya istilahnya kita nggak memiliki apa-apa gitu. Jadi tidak normal ya kalau namanya The One Syndrome. Tidak normal ya. Ini juga sejalan dengan istilah-istilah juga mungkin selain bucin, kita juga kenal dengan istilah ngarep.com ya dok ya. Gitu. Ya, terlalu sama ya dok ya. ngarep.com. Ngarep.com gitu ya, terlalu banyak berharap akhirnya ketika tidak sesuai dengan ekspektasi malah jatuh dan itu sakitnya sangat luar biasa. Oke, Dokter Leni sebelum kita lanjut dok, ini ada DM dari pemirsa. Aku bacakan ya dok ya. Ini dari Pak atau Mas Agung nih. Mbak, oke, Dok mungkin Dok, cinta pertama saya pas kami kuliah, gimana nih? Cinta pertama saya pas kami kuliah. Sekarang usia saya sudah 40 plus dan masih belum menikah. Karena setiap hendak membina hubungan baru, saya selalu merasa bersalah karena hati ini masih sayang sama cinta pertama saya. Asik nih ya, saya bahas sampai asik dia. Sementara dia sudah berkeluarga. Waduh, saya harus gimana? Udah 40 plus kalau mau membina hubungan baru selalu merasa bersalah sama cinta pertamanya. Sementara cinta pertamanya sudah berkeluarga. It's so complicated. Oke, gimana nih Dokter Leni? Ya, ini yang namanya mungkin gagal move on ya. Jadi memang cinta pertama itu yang selalu yang paling berbunga-bunga ya, paling indah. Disitulah orang berfantasi nanti kalau nanti kedepannya saya akan memiliki keluarga yang begini dan seterusnya gitu ya. Nah jadi susah sekali itu pertama kali. Tapi memang itu tergantung dari tipe kepribadian orang itu ya. Ada tipe kepribadian yang sulit banget. Itu move on itu kenapa sulit move on? Karena orang biasanya sih ragu. Kalau saya memulai yang baru ini, apakah akan seperti ini yang seperti dulu juga, misalnya yang pertama itu banyak mengecewakan gitu ya, jadi takut gagal lagi. Padahal kalau dia memulai yang baru itu kan kemungkinannya 50-50, memang mungkin gagal lagi tapi juga bisa berhasil. Tapi kalau tidak dimulai pasti tidak ada berhasilnya kan. Nggak tahu hasilnya ya. Biasanya sih tergantung dari kepribadian kita ya. Saya rasa yang dulu ya kan, yang intinya sih kita hidup pada masa sekarang ya. Yang dulu itu kan hanya memori. Tapi seringkali ada orang yang memori itu sulit banget yang dilupakan. Sulit melupakan entah memori yang baiknya atau memori yang buruknya. Kalau memori yang baiknya selalu dalam kondisi ingat dia terus, apa-apa ingat dia terus, tentu untuk memulai hubungan baru sulit banget gitu. Atau kalau memori yang jeleknya, takut nanti kalau ketemu lagi orang gimana, nanti seperti dia lagi gimana. Atau ada orang sekali gagal merasa inilah saya ini akan gagal terus selamanya, padahal kan nggak demikian. Jadi harus berani untuk memulai yang baru. Usia 40 pun nggak apa-apa sebenarnya ya. Yang penting kalau membina hubungan baru tidak langsung negative thinking gitu loh. Entar nanti dia seperti dulu mantan saya, gini-gini, itu enggak. Tentu harus yang sesuai realita. Kalau memang ada yang cocok sih nggak apa-apa. Tapi harus benar-benar membuka diri, sudah melupakan yang negatif yang dulu gitu ya. Itu yang paling penting. Jadi kita kalau memulai sesuatu hubungan tentu jangan sudah diisi dengan hal-hal yang negatif. Nah itu sulit tuh. Dan kalau gagal lagi kita mengatakan bahwa ya itu gagal lagi kan. Saya sudah memprediksi gagal lagi, padahal sebenarnya itu dari kita sendiri gitu. Oke. Ya itu harus dibenahi gitu ya. Supaya bisa move on dulu, harus move on dulu baru bisa memulai yang baru.
Oke oke, harus mencoba untuk Semoga membuka ya. hati dulu, move on dulu ya, dicoba dulu, jangan selalu berpikiran negatif ya. Semangat Pak Agung, Ya. semoga segera mendapatkan jodoh terbaiknya ya. Kami doakan dari sini, amin. Doakan juga buat saya. Oke, promo juga ya. Oke, Dok, kita lanjut lagi. Dok, tapi kan kalau ngomongin, tadi kan Dokter Leni barusan menyebut, kalau kita pikirannya negatif terus, mau nanti bakal gagal lagi, nanti bakal ini, bakal itu. Negatif artinya kejadian lagi. Nah, ini kalau konteksnya kita ke The One Syndrome nih, Dok. Kan ada yang, kok kamu kayak gitu banget sih, terlalu ngarep.com banget sih gitu. Enggak, ini kan apa ya, afirmasi saya gitu. Nah, ada orang yang akhirnya menjadikan ini sebagai tindakan permisif bahwa ini afirmasi. Kalau kita ngomongin afirmasi kan sesuatu yang kita pikirkan ini akan terjadi dan itu mereka selalu berpikir tentang hal-hal yang baik. Afirmasi positif. Oh, saya akan bahagia sama dia, saya akan sukses bersama dia, kita akan menjalin rumah tangga yang harmonis. Ini hal yang afirmasi yang positif seperti itu. Tapi mungkin apakah ini menjadi beda afirmasi yang positif untuk planning masa depan dengan afirmasi yang konteksnya terlalu bucin, terlalu The One Syndrome gitu, Dokter Leni? Ya, tentu afirmasi oke, tapi tentu yang sewajarnya ya. Jadi yang paling penting itu logika kita tidak boleh mati gitu. Jangan perasaan, semuanya perasaan, logika kita nggak jalan. Kan kita realistis. Makanya jangan mengatakan the one. Jangan, kalau kita katakan dialah satu-satunya, itu maka pikiran kita tertutup. Pokoknya fokus kita hanya dia satu-satunya. Padahal sebenarnya enggak kan? Kita harus melihat realita. Kalau kita melihat realita, ya memang makanya jatuh cinta itu awalnya semuanya indah, semuanya kita. Tapi coba kita perhatikan ini realistis nggak? Apakah benar-benar dia cocok atau kita yang mencocok-cocokkan? Seringkali kan kalau Betul. hal yang negatif kita positifkan semua, itu kan itu juga nggak benar, nggak boleh seperti itu. Nggak boleh ya. Harus mendengar dan harus mendengar pendapat orang lain juga ya. Seringkali kalau orang jatuh cinta itu Kan serasa dunia milik berdua ya, Dok? Ya, padahal sebenarnya orang yang di luar yang bisa melihat. Betul. Kalau kita jatuh cinta itu logika kita nggak jalan, semuanya bagus tentang dia, tapi orang lain bisa melihat ternyata hal ini. Jadi itu yang penting. Kita juga tetap jangan dia satu-satunya gitu ya. Jadi maksudnya jangan 100% di otak kita tuh dia. Kita harus mendengar ya orang yang paling dekat dengan kita, ya misalnya keluarga dekat, itu biasanya sih kan dia lebih netral ya. Dia bisa melihat bahwa ini nggak beres nih. Hubungan kalian ini jadi bucin ini misalnya gitu ya. Bucin itu satu di atas, satu di bawah. Jadi kalau bucin itu nggak balance ya, nggak equal. Nggak balance. Tapi sering orang tuh ya dia jalani karena dia nggak bisa move on. Intinya move on itu. Kalau semisal akhirnya, kalau semisal akhirnya kita sudah di titik itu, Dok, kita atau teman kita deh, atau saudara kita atau kenalan kita yang sudah di titik The One Syndrome, apa sebenarnya harus dilakukan? Apakah memutuskan tali itu? Wah, jangan ya, memutuskan tali itu atau segera membenahi diri supaya ekspektasinya jangan terlalu tinggi? Ya, kita menyadarkan. Jadi cepatlah sadar, intinya seperti itu ya. Biasanya cepat atau lambat harus sadar bahwa ini tidak bagus hubungannya. Ya memang biasa nggak bisa langsung ya, makanya tergantung dari kepribadian orang tersebut. Ada yang kenapa sampai dipertahankan terus, dia takut apakah saya bisa mendapatkan lebih baik dari ini, walaupun dia sudah sangat tersiksa banget. Ya, jadi itu perlu dukungan orang-orang yang terdekatnya. Bahwa itu nggak benar, hubungan kalian nggak benar gitu. Jadi harus membenahi diri memang. Jangan larut terus sampai terlalu jauh. Karena pasti kalau bucin itu banyak yang dikorbankan. Ya, supaya nggak terlalu berlebih-lebihan gitu pengorbanannya ya. Harus sadar. Harus sadar seperti itu ya, ini menjadi hal yang sangat penting, harus sadar. Nah kalau ngomongin tentang harus sadar kan memang banyak hal yang harus dipersiapkan kalau kita mau mencari pasangan ya, Dok ya.
Tidak hanya melulu masalah cinta aja, tapi juga ngomongin masalah kedepannya seperti apa. Wah, ini tadi sudah disebutkan pokoknya sama Dokter Leni, Down Syndrome itu apa, gejalanya gitu ya, mungkin yang terlihat ketika kita mengalami Down Syndrome seperti apa, dan bagaimana cara mengatasinya. Nanti di segmen terakhir dok, kita akan membahas tipsnya nih. Kalau tadi Down Syndrome-nya, sekarang kita ngomongin tips mencari pasangan yang tepat itu seperti apa. Nah, Anda jangan pergi-pergi dulu ya, ini tips yang baik loh untuk Anda. Kita akan membahasnya sesaat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih bersama dengan Dr. Leni Gustaman SPKJ, dokter spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Royal Taruma. Dokter Leni, kita lanjut lagi ya dok ya. Di segmen terakhir ini kita akan membahas tentang gimana sih cara mencari pasangan yang tepat. Ya, yang pertama adalah jadi diri sendiri. Saya pernah punya teman dok, dia ini jomblo, ya iyalah jomblo ya kalau mau mencari pasangan. Jadi dia selalu dinasihatin sama temennya, kamu itu kalau mau dapet cewek, kamu harus pakai pakaian ini gitu. Kamu tuh kalau mau dapet cewek, kamu harus cool. Padahal orangnya suka ngebodor gitu, suka bercandaan. Nah, seberapa penting sebenarnya kita harus menjadi diri sendiri, meskipun itu mungkin di anggapan kita itu tidak tidak bagus gitu. Tapi kan ini tetap be yourself, jadi diri sendiri itu penting dok, atau gimana nih? Iya, jadi diri sendiri itu sangat penting. Jangan mau jadi orang lain. Tapi tentu jadi diri sendiri itu kalau misalnya diri kita tahu nih, kenali diri kita sendiri. Tentu kalau hal-hal yang negatif kita buang ya. Yang kita pupuk itu yang positif aja. Tapi bukan jadi orang lain. Misalnya saya ini orangnya ceria, tapi saya harus jadi pendiam demi mendapatkan orang yang saya inginkan. Itu salah. Tersiksa ya dok? Tersiksa banget, nggak boleh. Tapi mungkin yang maksudnya gini, hal-hal yang positif dari diri kita itu kita kembangkan, yang negatif kita singkirkan, itu mungkin. Tapi tetap jadi diri sendiri, karena orang terlahir itu memang sudah punya sifat bawaan masing-masing. Ada yang agak pendiam, ada yang ceria. Ya, kalau memang orangnya ceria, masa disuruh diem gitu? Itu kan nggak boleh seperti itu. Jadi diri sendiri itu yang paling penting. Nggak boleh ya, nggak bisa juga orang ceria suruh diem nanti kayak kanebo kering ya dok ya, kaku banget gitu ya. Oke, ya pokoknya jadi diri kita sendiri, jangan mencoba jadi orang lain. Oke. Jangan takut dikritik orang gitu, Jangan takut ya. Iya. Oke, jangan takut dikritik orang, pokoknya kita jadi diri kita sendiri deh, jangan takut ya. Oke, yang kedua adalah tidak perlu muluk-muluk untuk menentukan kriteria pasangan. Nah, mungkin ini ada hubungannya dengan Down Syndrome juga ya dok ya. Tapi kadang-kadang kan kita ketika di awal itu, wah nanti begini, nanti begitu. Nah, sebenarnya dari awal ya jangan terlalu muluk-muluk ya dok ya. Gimana nih? Ya, betul gini. Jadi gini, setiap orang kan punya kekurangan, punya kelebihan. Betul. Ya. Kita juga boleh menentukan saya pengen yang gini, tapi yang realistis. Biasanya sih semuanya yang bagus-bagus aja dan tidak boleh ada negatifnya. Nah, itu yang salah. Jadi itu namanya muluk-muluk. Yang seperti saya katakan tadi, misalnya dia harus cantik, harus pinter, harus kaya. Ya kan itu nggak bisa dimiliki oleh satu orang gitu. Jadi jangan terlalu berlebihan. Disesuaikanlah ya. Dan memang ya kita itu ya kan namanya satu hubungan harus timbal balik, nggak bisa satu arah aja ya. Jadi tentu tidak bisa kita harapkan misalnya pasangan kita berubah tapi kita tidak mau berubah, kita diam di tempat terus pasangan yang disuruh berubah terus, itu nggak akan jadi. Harus saling menyesuaikan, saling mencocokkan, itu baru bisa gitu. Ya. Oke, kalau Anda berharap yang cantik, yang ganteng, yang kaya, kayaknya susah di dunia nyata. Anda bisa menontonnya di film Crazy Rich Asian gitu ya. Itu semuanya ada di situ. Oke, dok, kita lanjut poin yang selanjutnya. Cari yang buat nyaman. Nah, kadang-kadang kan kriteria kita harus yang ganteng, tinggi, cantik, putih segala macam. Sebenarnya yang paling simpelnya adalah cara yang buat kita nyaman. Nggak pandang fisik, nggak pandang apa-apa, yang penting buat kita nyaman. Ini juga penting dok, atau gimana nih?
Iya, Mhm. sangat penting karena gini, hubungan itu harus nyaman. Kalau kita karena kan namanya pasangan, teman hidup, ya kita kan kita tidak bertemu untuk beberapa waktu kemudian pisah lagi kan enggak ya. Jadi harus nyaman. Kalau kita ngomong, biasanya gini orang mengatakan, kalau saya ngomong sama dia ya berjam-jam rasanya waktu nggak terasa. Nah itu nyaman. Tapi kalau aduh kapan sih selesai ngomongnya ya, kapan sih aku bisa pergi ya, nah itu berarti nggak nyaman. Itu contohnya yang utama ya. Jadi harus nyaman, karena jangan menjalin hubungan yang maksudnya sampai ke jenjang pernikahan tapi tidak nyaman. Karena bahaya. setelah pernikahan bisa lebih nggak nyaman lagi. Betul. Seringkali kan orang salah mengatakan nanti kalau saya sudah nikah nanti akan nyaman deh. Nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Sekarang aja nggak nyaman. Gitu, apalagi ke ya. depannya ya. Oke, selanjutnya adalah jangan takut bertemu orang baru kalau pernah gagal. Nah, gimana nih dok? Ya, seperti ya mungkin contoh kasus tadi ya. Karena jadi maksudnya sekali gagal bukan berarti gagal untuk Selama-lamanya gitu ya. Ya, jadi tidak seperti itu tentunya. Harus berani memulai yang baru. Karena orang yang berhasil itu kan dia nggak mungkin langsung berhasil, berani mencoba. Gagal, misalnya gagal 1000 kali, ya coba yang ke 1001 kali, misalnya kayak gitu. Jadi pokoknya harus pikir positif deh gitu ya. Dicoba lagi, jangan kapok istilahnya gitu. Oke, jangan pernah kapok, teruslah mencoba karena Tuhan pasti punya rencana jodoh terbaik bagi kita. Wah, sangat luar biasa. Terima kasih Dr. Leni sudah berbagi bersama kami pagi hari ini di Bincang Sehati. Semoga dari kita semua yang sudah menemukan pasangan bahagia selalu, yang belum menemukan pasangan tetap bersabar, tetap semangat. Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik untuk Anda di rumah. Terima kasih Dr. Leni, saya selalu salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Royal Taruma. Selamat pagi. Baik pemirsa, bagi Anda memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsehati.tv dan tetap disiplin prokes 6M. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.